Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, semua menjawab dengan semangat. Anak sekolah minggu apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tepuk tangan dong biar semangat. Tepuk tangan yuk semua anak-anak kami. Iya, hari ini, hari Minggu, kembali lagi dalam ibadah online sekolah Minggu. Iya, kita harus tetap semangat walaupun masih ibadah di rumah. Yuk anak-anak, semua kita bangkit berdiri. Iya, bangkit Kita semua akan berdiri. memuji Tuhan melalui Sambil sebuah bertepuk tangan ya. Iya, melalui lagu Halo Halo. Masih ingat kan lagunya? Masih. Karena udah kelamaan di rumah, mana tahu lupa. Yuk semua bangkit berdiri sambil Iya. mainkan, semua badannya gerakkan. Ayo Tangan Karun. juga bertepuk tangan ya. Halo temanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Sekali lagi. Halo, halo temanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Semua angkat tangan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Marta Huak Manuki, Marta Tahuak Manuki, di manogot ni minggui. Marta Tahuak kokoko, lumo madadana sekolah minggui. Lumo madadana sekolah minggui. Lumo madadana sekolah minggui. Martulik diri-diri, di manogot ni minggui. Beta hita tu bagas gerejai, laho manani kon hatani Tuhani, laho manani kon hatani Tuhani, laho manani kon hatani Tuhani. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita, ambil sikapnya, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Shalom. 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 Horas buat anak-anak kami semua yang ada di rumah. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa tetap menyertai kita hingga pada saat ini kita masih tetap dapat mengikuti ibadah walaupun ibadah di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bernyanyi, mari masuk. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 36 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 89 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis pada hukum Taurat titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 90 ayat 1 dinyanyikan 2 kali. Mata
Minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 76 ayat 1. Anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita. Epistel buat minggu ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Marilah kita bersama-sama membacanya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anak-anak kami, ayat hafalan untuk bulan Agustus 2020 diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Dalam bahasa Batak Toba kita bersama-sama membacanya. Yesaya 50 ayat siabe saat ayat 10. Moli paolang sia tonga-tongang pangarupaon tudu-tudu jari-jari dorot pakuling hajaton. Jala di lehon ho asiloham tunamale, jala di pasabam horoan nadangol, jadi bisar mahati uronmu ibagasan mahoromon, jala golapon tudoston hosniari. Dalam bahasa Indonesia, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan fitnah, apabila engkau menyenangkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 161 ayat 1 dan ayat 2.
Semua anak-anak kami, sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri dalam sikat berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana umat dunia mengucapkannya dalam bahasa Batak Toba. Au porsea di de bata Jehovah, ido ama pargowo na suatu dosan, na tumpalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni de bata Jehovah na sasadai, ima na tinubuho ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumao na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubono atoru dong ditanom, na mula mulu diari patoluhon, na manai itu surgo, lahundu tu siamuni di batana Jehovah amanai, pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kor anak-anak sekolah minggu. Masikulawa manggoto alina, unan jolo surua, mamula hauman, ailamet metopea, datarula aulumi, olan masikolado, kula okunatama. Pasu-pasu matuhan, dalang nakainami, lewat rohana bunus, mamula-ulaoni, akana diulame, bangan tulus sasulit, saya si rohan Tuhan, tangi matangi yang hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati gunakan matamu, lupa. Hati gunakan matamu, lupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, lupa. Hati gunakan lehermu, hati gunakan lehermu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati gunakan lehermu, hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati gunakan tubuhmu. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 3 Agustus, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Agustus, ya, kami Parlado dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Nah, untuk merayakannya kita bernyanyi selamat ulang tahun.
mendoakan anak-anak sekolah minggu yang sedang berulang tahun. Kami panggilkan Amang calon pendeta Joseph Sihotang. Kami persilakan Amang. Adik-adik sekalian, marilah lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih dan karuniamu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada hari ini kami juga berucap syukur karena di antara kami ada teman-teman kami yang mengalami pertambahan usia 1 tahun Bapa. Kami mengucap syukur karena rahmat-Mu, karena kasih setia-Mu selalu melingkupinya Bapa, sehingga ia bisa mengalami pertambahan umur 1 tahun, dan kiranya Engkau memberkati dia selalu Bapa. Kami memiliki harapan kepadanya Bapa, berkatilah dia, jagailah dia selalu, berikan dia kesehatan, berikan dia hati yang bijaksana, berikan dia hati yang mau mengerti akan firman-Mu, sehingga teman kami tersebut dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang anak Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, orang tua mereka selalu mereka dalam bekerja, dalam kehidupan pengajaran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mereka diberikan kesehatan. Kita juga dalam guru sekolah minggu kami yang bersama-sama dengan kami, tetapi yang mereka selalu dapat guru sekolah minggu kami sedang sakit, tidak menghubungi mereka, tidak menghubungi mereka, guru sekolah minggu kami dalam keadaan sehat, dan mereka selalu dapat memberikan kesehatan, memberikan yang panjang, sehingga mereka semua bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Kita berdoa dari sana Bapa untuk pelayanan, dan mereka selalu dengan mereka kesehatan. Bukan kami akan segala dosa kami, sebab kami adalah anak-anak yang selalu berdosa, selalu berdosa. Menyerahkan kami segala dosa kami kepada Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat Amang calon pendeta Joseph Sihotang. Sekarang kita mendengarkan warta untuk anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Adapun warta jemaat atau titik khusus anak sekolah minggu dari guru sekolah minggu yang pertama adalah anak-anak sekolah minggu harus tetap jaga kesehatan dengan 3M. Masih ingat kan? Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker, apalagi kalau bepergian. Yang ketiga adalah menjaga jarak pada teman-teman kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Selanjutnya, kami selalu menghimbau kepada anak sekolah minggu untuk tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam belajar online atau daring kan, kita harus mengikuti apa yang disuruh oleh guru kita kerjakan dengan semangat. Apapun yang dikerjakan dengan semangat pasti ada hasilnya yang manis dan baik. Berikutnya kami himbau kepada anak-anak kami untuk mendoakan guru-guru sekolah minggu kita yang kurang sehat, yaitu yang pertama Ibu Pak Huzim masih dalam proses pemulihan, kemudian Ibu Olma Panjaitan, dan juga Bapak Aslan Mani. Ya, mudah-mudahan di minggu depan Bapak Ibu guru kita sudah bisa bersama-sama dengan kita. Itu saja pengumuman dari guru sekolah minggu. Kita tetap semangat. Shalom. Shalom, terima kasih buat pengumuman kepada sekolah minggu. Sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PT Sekolah Minggu nomor 65 ayat 1.
Adik-adik sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan dalam menjalankan hidupnya. Dan satu kali kita berdoa, mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu melindungi kami, dan selalu menjaga kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan pada saat ini Engkau melindungi kami juga, dan Engkau menuntun kami juga, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, menelaahnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami sungguh adalah anak-anak yang berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Amang. Ya aduh kayaknya kurang semangat ya hari ini ya. Oke, kalau abang bilang selamat hari Minggu, adik-adik semua nanti bilang selamat hari Minggu papa, mama, kakak, adik, dan semuanya. Jadi kalau abang bilang sekali lagi sekolah selamat hari Minggu adik-adik, nanti adik-adik bilang selamat hari Minggu papa, mama, kakak, adik, dan semua. Oke? Oke, abang ulang sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Mama, Papa, adik, kawan-kawan semua. Iya. Adik-adik, rasanya kita udah seperti biasa ya berkumpul dalam ibadah online kali ini. Adik-adik, ayat pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 8 ayat 12. Abang akan bacakan untuk kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, nah sebelum abang mulai, abang mau nanya dulu. Coba dilihat di sekelilingnya, di rumahnya, ada apa aja adik-adik? Ada apa aja yang ada di sekeliling kita? Ada apa aja yang ada di rumah kita, benda-benda penerang? Lampu, Terus? televisi, untuk Iya. ditonton, Pak. Ada lagi? Senter, Iya, ada senter. Ada banyak lagi. ada lampu Nah, hias. iya ada banyak lagi. Nah adik-adik, benda-benda penerang tersebut fungsinya adalah membantu kita untuk melihat semuanya, melihat yang ada di sekeliling kita, melihat jalan kita supaya kita bisa berjalan bagus, melihat Alkitab supaya kita bisa mengambil Alkitab, melihat makanan supaya kita bisa memakannya, dan melihat semuanya. Nah adik-adik, coba bayangkan kalau semuanya itu gelap. Atau coba tutup matanya semua, tutup. Coba tutup. Nah setelah kalian tutup, coba kalian ambil yang namanya pulpen. Bisa nggak kalian ambil namanya pulpen? Nggak kelihatan, Pak. Iya pasti nggak bisa, nggak kelihatan. Betul sekali. Jadi terang itu membantu kita untuk menemukan sesuatu atau untuk melakukan aktivitas kita. Tapi adik-adik, abang di sini bicara kayak ada yang kurang ya. Biasanya abang di sini ada teman-temannya sendiri kan. Nah, abang lupa manggil mereka. Kita panggil mereka yuk. 1, 2, 3. Miki, Mini. Oke, kita panggilnya 1, 2, 3. Miki, Mini. Ha, adik-adik, dah kita udah datang teman kita
dua ekor tikus, Miki dan Mini. Ini dia. Miki dan Mini kasih salam dong untuk adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Waduh, kayak kurang makan ya. Dua-duanya. Oke. Nah, tadi kan kalian berdua kan dengar tadi benda-benda penerang yang ada di sekitar kita yang disebutkan adik-adik tadi. Ada lampu, ada senter, ada HP. Tadi mereka lupa juga ada matahari. Ada bintang, Iya, ada bintang. bulan. Ada Lampu bulan. lampu di rumahku terang. Nah, ada lampu banyak semuanya. Tapi coba kalian bayangkan tadi kalau mata ditutup, gelap, kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun. Kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa nulis, kita nggak bisa membaca, kita nggak bisa melakukan apapun. Nah adik-adik, setelah itu abang juga mau nanya, aduh ini kan lagi siang hari nih ya, pagi dan siang, ini lagi terang-terangnya. Nah adik-adik, apa sih yang adik-adik lakukan ketika siang hari? Makan, Mininya bilang makan, minum. sekolah. Ada yang sekolah. Sekarang kan pandemi, Mimi. Iya, sekolah minggu. Apalagi adik-adik? Bermain, main game, Main game. Apalagi? nonton TV. Nonton TV. Bantu mama cuci piring. Bantu mama cuci piring. Aku kan anak baik, anak sekolah minggu AKBP Sidorame, abang. Iya, bantu cuci piring, bantu orang tua. Berarti banyak kegiatan kita yang kita lakukan pada siang hari. Nah, kalau malam hari, apa sih yang kita lakukan adik-adik? Belajar. Belajar. Aku nonton TV juga. Nonton TV. Ada nggak yang malam hari itu? Kalau sudah larut tidur, bang. Iya, itu dia. Ada nggak yang malam hari dia tidur? Iya pastilah kan? Kalau sudah malam, Pasti. tidur. Aku juga tidur. Iya pasti kalian berdua juga pasti tidur. Nah, berarti kegiatan kita di malam hari lebih sedikit daripada siang hari. Karena apa? Gelap. Betul, karena gelap. Nggak bisa ngelihat, nggak bisa melakukan apapun. Nah adik-adik, ternyata kita sadar ya bahwa gelap itu nggak enak dan lebih enak terang karena kita bisa melakukan banyak hal. Adik-adik, ngomong-ngomong tentang terang dan gelap, tadi pembacaan kita tentang Yohanes 8 ayat 12 di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita selalu berpikir ya, artinya apa sih Tuhan Yesus adalah terang dunia? Bukannya terang dunia itu matahari ya? Atau bintang, atau bulan? Terus Tuhan Yesus ngomong ke siapa? Aku tahu jawabnya. Apa Mini jawabannya? Kalau Tuhan Yesus dikatakan terang karena Tuhan Yesus memberi terang hatiku. Dia mengajari aku supaya percaya padanya, juru selamat. Dia menerangi hatiku karena dia bilang dia adalah jalan dan terang bagi orang percaya. Kamu. Iya, Mini betul sekali. Terang Tuhan Yesus maksudnya adalah karena Tuhan Yesus
memberi pengajaran buat kita semua supaya kita enggak berbuat salah, enggak berbuat jahat atau enggak berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus berbicara dalam Alkitab tadi kepada orang-orang Farisi, adik-adik. Nah, kepada orang-orang Farisi, adik-adik tahu nggak atau kalian berdua tahu nggak tentang orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang nakal. Ya, Miki bilang nakal. Mini? Kalau Mini bilang orang Parisi itu orang yang munafik. Waduh, bahasanya tinggi banget ya, munafik. Oke. Pura-pura baik gitu loh. Ya. Oh, pura-pura baik. Ya tadi Miki mau bilang apa? Orang Farisi itu orangnya nakal. Dilihat di depan dia baik, ternyata jahat. Waduh. Iya, betul sekali adik-adik. Itulah orang Farisi, orang yang jahat. Nah, adik-adik, terlebih lagi ternyata orang Farisi itu adalah orang yang malas dan selalu berbuat jahat. Malasnya, ada yang menarik loh tentang malasnya adik-adik. Di sini abang gambarkan malasnya itu dengan kata-kata 2 BBM. 2 BBM, malas. Nah, malas yang pertama adik-adik, orang Farisi itu kalau kita baca pada ayat sebelumnya itu tentang orang Farisi yang membawa perempuan kepada Tuhan Yesus untuk dihukum. Nah, malas belajar. Orang Farisi ini adik-adik malas belajar karena mereka selalu apa? Mereka kerjanya cuma selalu Lici. Orang lici itu malas belajar. Bodoh, namanya bodoh. Lici. Aku ndak malas. ya licin. Juga. Orang Farisi itu malas belajar karena dia cuma tahu namanya menghukum. Dia enggak pernah belajar lagi tentang hukum Allah, tentang hukum Tuhan, tentang namanya mengasihi. Itu B yang pertama. Lalu B yang kedua adalah orang Farisi ini malas bergaul dengan orang-orang yang tidak disukai. Mereka malas bergaul dengan Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Mereka malas bergaul dengan orang-orang miskin. Mereka malas bergaul dengan orang-orang yang dengan orang-orang disabilitas yang enggak punya tangan, yang enggak punya kaki, atau yang mengalami kebutuhan khusus. Mereka malas bergaul dengan para penjahat adik-adik. Malas yang ketiga, M-nya apa? M-nya adalah mereka malas menolong orang yang kesulitan. Karena Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang Farisi, coba lihat dirimu, apa yang kau lakukan. Apakah kau sudah menolong orang lain atau belum? Nah, ternyata adik-adik, kalau kita baca Alkitab itu, orang Farisi ini hampir gak pernah menolong orang yang kesulitan adik-adik. Kerjaannya cuma menghukum, menunjuk. Kalau kata kitab epistel tadi, menunjuk dengan jari-jari. Itulah kerjaan orang Farisi adik-adik. Mereka malas menolong orang yang kesulitan. Itu BBM yang pertama. BBM yang kedua adalah mereka malas berkata jujur. Nah, mereka malas mengatakan atau berkata tentang hal-hal jujur, tentang kesalahan mereka atau mengakui kesalahan. Mereka malas mengatakannya. Mereka selalu berbohong dan selalu membela diri adik-adik. Nah, B yang kedua, mereka malas bertobat. Walaupun mereka tahu mereka bersalah, berbuat jahat, mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau bertobat. Justru mereka semakin jahat. Dan M yang terakhir adalah mereka malas merendahkan hatinya, alias mereka sombong. Sombong. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan, kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu benci banget yang namanya kata sombong. Kalian berdua tahu nggak sih? Tahu.
kalau Tuhan benci dengan orang-orang sombong. Iya. Mungkin Tuhan tidak sombong. benci sama orang sombong. Saya tidak sombong, Miki. Saya juga. Iya, Bang. Bagus kalau kalian sadar bahwa kalian bukan orang sombong. Dan hari ini kita diajarkan untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka tadi apa? 2 BBM. Malas belajar, malas bergaul dengan orang yang tidak mereka sukai, malas menolong orang yang kesulitan, Malas berkata jujur, malas bertobat, malas merendahkan hatinya. Iya, itulah orang Farisi. Dan kalau kita ingat kata-kata Tuhan Yesus tadi, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan kekurangan terang dunia. Berarti orang-orang Farisi ini adik-adik adalah orang-orang Gelap. iya, orang-orang gelap, orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kalian berdua tahu nggak kenapa? Karena mereka malas 2 BBM. Iya, karena mereka malas dan selalu berbuat jahat. Kalau mengikut Tuhan Yesus, kalau memahami Tuhan Yesus, berarti kita selalu berbuat jahat. Berbuat baik. Iya, berbuat baik. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kalau kita mendapatkan terang dari Tuhan Yesus, kalau kita anak-anak terang, berarti kita melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baiknya apa? Antinya dari 2 BBM tadi. Rajin belajar. Tunggu Aku dulu. juga rajin, Belum. aku juga rajin. Sabar ya kalian berdua ya. Ya, Bang. Tapi sebelumnya Abang mau nanya dulu untuk kita semua. Orang-orang Farisi itu yang tadi kita katakan dalam Alkitab, dia berjalan dalam apa? Gelap. A, gelap atau B, terang? Yakin? Ya, yakin. Iya, betul. Jawabannya gelap. Sore, aku benar. Nah, tadi kan Abang bilang ada 2 lawan dari 2 BBM adalah anak-anak terang. Apa lawan dari 2 BBM? Rajin belajar, rajin bergaul dengan semua orang, rajin menolong orang yang kesulitan, rajin berkata jujur, rajin bertobat, dan rajin merendahkan hatinya. Nah, rajin belajar. Adik-adik, kalau dibilang rajin belajar, dan kalian juga kalau dibilang rajin belajar, apa cuman baca buku terus? Atau kita belajar dari semua orang, belajar dari perkataan papa mama, belajar dari teguran papa mama, belajar dari kakak dan abang, dari opung, dari guru sekolah minggu, dari Tuhan Yesus, atau cuman baca buku doang? Rajin mendengar. Belajar firman Tuhan. Rajin mendengar loh, Miki. Kalau guru menerangkan, didengar, Miki. Kalau mama papanya menasihati, dengar, Miki. Iya, harus itu. Ya, berarti rajin belajar itu nggak cuma baca buku, tapi kita juga belajar dari papa mama, dari kakak abang, dari guru, dari Guru sekolah minggu HKBP Sidorame, Abang. ya belajar dari guru sekolah minggu juga, dari semuanya, enggak hanya dari buku. Tapi jangan lupa adik-adik belajar di rumah, baca bukunya, karena sekarang kita dalam belajar online atau belajar daring dalam jaringan. Nah, rajin yang kedua, rajin bergaul dengan semua orang. Ini yang sulit sih, karena kan kita juga punya orang yang tidak kita sukai, atau orang yang kita gerem lihat dia. Tapi adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk belajar rajin bergaul dengan semua orang tanpa terkecuali. Dengan orang yang tidak kita sukai juga kita harus bergaul, kita harus akrab dengannya.
Saya nggak pilih-pilih kasih, abang. Aku Kalau anak baik. Kalau saya nggak mau berteman sama yang nakal. Oh ya, tidak berteman sama yang nakal. Benarkah, bang? Itu salah. Kita harus berteman sama semua orang. Jangan karena teman kita nakal, kita lalu menjauhinya. Nanti jadi ikutan nakal, Bang. Ya, Iya, nanti kita diajarinya nakal, bang. kalau kita jauhi teman kita yang nakal, dia berubah nggak adik-adik? Iya, iya. Dia pasti tetap nakal. Oh, berarti dinasehati ya, bang ya. Iya, jadi kita harus berteman dengan dia, terus kita ngobrol sama dia, kita nasihati. Jangan berbuat seperti itu. Itu Miki, Oh Mini. iya, Miki gitu. Jangan pilih-pilih karena dia nakal. Dinasehati Miki, gitu Iya. kata bang. Abang. Iya, oke. Rajin yang ketiga adalah rajin menolong orang yang kesulitan. Semua orang harus kita tolong. Kalau ada teman kita yang jatuh dari sepeda atau jatuh ketika jalan kaki, jangan kita ketawain, tapi harus kita tolong. Oke? Rajin yang keempat, rajin berkata jujur. Aduh, ini susah juga sih. Iya bang, mama aku bang di tempat tidur dibilangnya sudah di jalan. Kalau teleponan, tuh bohong itu kan bang, pantang. Iya, betul Mini. Karena kita tiba-tiba kita aja berbohong. Kita juga bingung. Kenapa kita berbohong? Bohong-bohong itu dosa loh, Bang. Iya, berbohong itu Makanya dosa. Miki, kalau ada orang bohong dinasihati. Iya, biasanya kalau kita berbohong pasti karena kita terdesak atau pasti karena kita kalau mau jujur pasti orang tak akan marah sama kita. Tapi adik-adik, walaupun orang akan marah sama kita, kita harus tetap berkata jujur, mengatakan hal yang semestinya, bukan berkata yang tidak semestinya atau berbohong. Rajin yang ketiga adalah rajin bertobat atau merubah diri. Biasanya kalau ada adik-adik yang merasa hebat, pintar, terus sombong, harus bertobat, harus rendah hati. Biasanya kalau ada adik-adik yang suka membuang sampah sembarangan, harus bertobat, buang sampah pada tempatnya. Biasanya kalau ada adik-adik yang di sekolah minggu suka ngobrol-ngobrol, jahilin temannya, atau ketawa-ketawa, nggak mendengarkan khotbah atau nggak mendengarkan guru sekolah minggu, harus bertobat, dikurang-kurangi bahkan dihilangkan kebiasaannya. Kita jadi serius supaya Iya, Mini. Iya bang, dulu aku kayak gitu bang, tapi sekarang aku udah bertobat. Kalau ada sampah, ku buang ke tempatnya bang. Iya, iya bagus Mini. aku dulu mencontek, sekarang tidak lagi bang. Berarti kamu sudah bertobat dong. Iya, anak Tuhan harus bertobat kan bang? Iya Anak-anak betul. terang Miki. Oh iya, Bang. Harus bertobat. Dan kita kalau mau bertobat itu harus dari hati, harus yang tulus. Jangan sebentar-sebentar bertobat, sebentar lagi melakukan kejahatannya. Tobat. Dan rajin yang terakhir adalah rajin merendahkan. Merendahkan hati. Iya, nggak sombong. Nah, betul Mimi. Miki sombong tuh. Tidak Oh, sombong. Maafkan aku ya Kamu Miki. yang sombong. Enggak, kita anak Tuhan Yesus, kita anak terang. Udah, jangan berantem. Dan rajin merendahkan hatinya atau tidak boleh sombong. Itu yang terakhir adik-adik. Itulah semuanya anti dari yang namanya malas orang Farisi atau 2 BBM tadi. Karena Tuhan Yesus tadi bilang langsung, akulah terang dan apa tadi? Akulah terang dunia. Berarti Tuhan Yesus mau bilang kepada orang Farisi bahwa mereka selama ini telah hidup dalam kegelapan karena mereka melakukan kejahatan dan malasnya tadi adik-adik. Dan hari ini kita diajak Tuhan Yesus untuk
anti terhadap malasnya orang Farisi tadi atau 2 BBM. Dan kita dituntut untuk menjadi anak yang rajin. Supaya kita mencerminkan apa adik-adik? Anak-anak Anak-anak terang. Anak-anak terang. Anak-anak Tuhan Yesus yang melambangkan terang kepada dunia. Supaya kita menjadi Berkat. Iya, seperti yang Tuhan Yesus inginkan, kita menjadi berkat bagi semua orang. Oke, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Jadilah anak-anak terang dan lakukanlah dimanapun kita berada. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu pada hari ini sungguh menegur kami, sungguh mengajari kami, dan sungguh memperingati kami apakah kami hidup sebagai anak-anak terang atau kami hidup sebagai anak-anak gelap. Karena kami sering kali melakukan kejahatan dan melakukan kemalasan orang Farisi tadi Bapa. Ajari kami terus Bapa untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang rajin Bapa, dan tidak mau hidup seperti kemalasan orang Farisi tersebut Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu tersebut Bapa, sehingga kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami akan segala dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Amang calon pendeta yang sudah memberitakan firman buat anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Satu Jari Kananku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersatu jadi dua. Ku buat jembatan panjang, 2 jari kananku, 2 jari kiriku, bersatu jadi 4. Ku buat kamera cik cik, 3 jari kananku, 3 jari kiriku, bersatu jadi 6. Ku buat menara tinggi, 4 jari kananku, 4 jari kiriku, bersatu jadi 8. Ku buat kelinci lompat, 5 jari kanan, 5 jari kiriku, bersatu jadi 10. Ku buat berdoa. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Amin.